mahasiswa kedokteran yang sedang bertugas di Kota ini. Bisa saya berbicara dengan Bapak siapa ya? Bapak Yayan, Bapak umur berapa tahun? 45 tahun, Bekerja sebagai apa? PNS, Dan tinggal di mana ya, Pak? kuliah pada sekolah. Baik, Pak, di sini kita akan memberikan rekaman saat ini bertujuan untuk menyimpan masalah pada pendengar Bapak sebelum Bapak mengalami kesulitan mendengar di sebelah kanan, Pak. Di sebelah kanan, Nah, dan sebenarnya saya minta izin kan apabila nanti ada hal yang kurang aman, tapi saya akan melakukannya sebaik mungkin. Apa kalau gitu ya? sedia. Baik, kita mengapa? Baik, yang pertama saya akan melakukan pengecekan lintas. Di sini saya akan mengecek di sebelah yang normal dulu, sebelah kiri, dan nanti saya akan menggunakan tool dempok yang akan divibrasi ditempelkan di bagian tersebut dan juga di bagian eksternal telinga dari pasien. Ataupun nanti saya akan menempel ini di bagian belakang juga Bapak ya Kak. Dan Bapak dengan suara dari alfabet apabila sudah terdengar, Bapak boleh untuk mengangkat tangan Bapak ya. Saya mulai. Jadi seperti ini di bagian lehernya. Tidak terdengar, Kalau di situ benar Kak. terdengar. Baik. Untuk berikutnya yang sebelah kanan yang pakai apa? Saya mulai ya. Tidak terdengar, Apakah itu benar Pak? tidak terdengar. Nah, untuk di sini hasil dari pasien sendiri itu mengalami gangguan telinga yang produktivitas karena tidak tadi saya terdengar tidak itu gangguan dengan mengalami masalah. Baik, itu berikutnya saya akan melakukan pengecekan laboratorium. Di sini saya akan masih menggunakan tool dempok yang nanti akan disimpan di bagian di center overhead dari pasien, yaitu setelah vibrasi. Nah, dari tadi saya akan meminta alat ini kembali di bagian depan kepala saya di sini di bagian sini Bapak. Dan nantinya Bapak bandingkan ke suaranya apakah lebih keras kiri atau kiri kanan itu sama aja Pak. Oke, mulai Pak ya. Baik Pak, lebih keras kanan Pak, kiri atau kanan atau sama aja? Lebih keras ke kanan. Karena apa ya? Nah, baik untuk pasien sendiri, pasien ini mengalami laksana ke sebelah kanan atau ke sebelah dengan mengalami gangguan atau disebut juga pasien mengalami gangguan telinga produktivitas. Berikutnya saya akan melakukan pengecekan voice test. Di sini saya akan mengucapkan kata, dua suara kata nantinya akan diulangi oleh pasien. Sebelumnya saya akan menggunakan jangkauan ini dan meminta pasien untuk menyimpannya di bagian telinga yang sedang tidak diperiksa. Dokter, kita akan melakukan voice test apa ya? Nah, sebelumnya saya akan melakukan pengecekan di bagian telinga kiri Bapak ini dulu ya. Nah, di sini Bapak karena tadi telinga kiri Bapak normal ya, boleh disimpan dan tangannya di sebelah telinga kanan. Nanti saya akan mengucapkan dua suara kata. Nanti Bapak mengulang kata yang saya ucapkan ya Pak. Dan saya mulai Pak ya. Bola, meja, bola. Baik, terima kasih Pak. Boleh disimpan dulu Pak dan tangannya. Nah, di sini karena hasil dari yang yakin sendiri pasien sudah 50% mencapai dari suara pendengaran, maka keyakinannya masih mental dan akan melakukan pengecekan sebelah kanan, yaitu boleh disimpan kembali dan tangannya di pihak kiri sekarang. Seperti tadi apa ya, saya ulang lagi ya, nanti kalau suara pendengar nanti baru udah akhirnya kata yang saya lakukan. Saya mulai apa ya? Meja, Meja, bola, bola, meja. meja. Baik, terima kasih ya Pak. Nah, baik untuk pasien sendiri di mana ketika sudah disuara besikan itu untuk kiri terdengar, untuk kanan tidak terdengar, bahkan diulangi 5 kali. Sedangkan ketika dinaikkan ke suara normal itu untuk bagian kanan sendiri terdengar oleh pasien sebanyak 60%. Gitu. Untuk hasil dari pasien sendiri yaitu di mana masih normal. Untuk yang kanan yang kiri normal. Saya akan melakukan pengecekan normal test sendiri, yaitu saya akan menempa pasien di mana nanti akan menyimpan kartu pasien dan terkuat di belakang yang di bagian tidak terkuat di depan dan di mana bagian identifikasi pasien yaitu dari berikut seperti ini dan kuatnya sudah. Nanti saya juga akan minta pasien untuk menghilangkan tangan di bagian dadanya
prioritas pasien untuk dan lalu di sini saya akan menggunakan pasien untuk penyakit otak. Dan di sini saya akan berdiri-diam di samping belakang pasien, beda-beda apabila kita bisa mati. Apabila pasien terjatuh ke arah kanan. Untuk berikutnya saya akan melakukan pada tadi sendiri di sana sakitnya. Tapi saya akan melakukan pasien untuk membuka mata dulu. Lalu juga saya membuka mata akan melakukan pasien untuk berjalan ke arah depan dengan posisi kaki yang sama. Balita di sini akan masih di belakang samping pasien. Berbeda apabila kita pasien terjatuh. Balita di mana? Balita untuk pasien sendiri mengalami ketidakseimbangan ke arah yang kanan dengan tadi pasien mengalami gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menginterpretasikan dari audiogram, yaitu di mana saya mendapatkan kasus seperti ini. Yaitu untuk audiogram sendiri ada yang kiri dan juga kanan, di mana untuk yang kiri dia menggunakan warna biru. Selain itu juga di sini yang bawah disebut sebagai air conduction, yang ada sebagai bone conduction. Bedanya untuk dari air conduction sendiri dia garisnya lurus menyambung, sedangkan untuk yang bone conduction dia putus-putus. Ditambah lagi dengan simbol yang digunakan, kita menggunakan tipe simbolnya ASEAN Mas, di mana untuk yang kiri sendiri yang air conduction yaitu bentuk dari simbolnya X, sedangkan untuk yang dari bone conductionnya yaitu dia bentuknya adalah seperti tanda panah. Untuk yang kanan sendiri yaitu di mana kita menggunakan warna merah, dan sama halnya seperti tadi untuk yang air conduction sendiri yaitu di mana dia garisnya lurus dan saling menyambung, sedangkan untuk yang dari bone conduction sendiri dia putus-putus. Dan juga untuk simbolnya sendiri yang untuk air conduction yang bawah ini dia menggunakan yang simbol seperti lingkaran. Untuk yang atas sendiri yang bagian bone conduction dia tipenya yang simbol yang seperti garis panah seperti itu. Nah, setelah saya melakukan interpretasi sendiri, di mana untuk yang kanan itu adalah dapat dilihatnya kalau misalkan dari grafiknya sendiri, yaitu di mana garis dari baik dari air conductionnya dan juga dari bone conductionnya keduanya abnormal, di mana lebih dari 25 desibel, sedangkan normalnya sendiri di bawah dari 25 desibel, dan juga tidak ada gap atau bahkan gapnya kurang dari 10 desibel. Oleh karena itu di sini interpretasinya untuk yang kanan adalah gangguan dengar sensori neural. Ada juga tipe lainnya itu seperti dari gangguan konduksi ataupun ada yang campuran. Nah, untuk berikutnya yaitu untuk nilai ambangnya sendiri, yaitu dengan cara menghitung dari titik-titik dari hantaran, di mana di setiap titik frekuensi dari 500 sampai 4000, yaitu di antara 500, 1000, 2000 dan juga 4000, di mana ada titik-titik tersebut yang nantinya kita tambah dan nanti dibagi 4 dengan hasilnya, yaitu di mana adalah untuk yang kanan sendiri yaitu adalah 55 ditambah 60 ditambah 65 dibagi 4 hasilnya jadi 60, di mana untuk kriteria 60 sendiri termasuk dari yang gangguan dengar derajat sedang untuk yang 60 desibel sendiri. Nah, untuk berikutnya yaitu yang kiri sendiri. Nah, untuk yang kiri sendiri yaitu dilihatnya kalau misalnya dari grafiknya sendiri semuanya di bawah dari 25 desibel, artinya normal, gak ada gangguan dengar. Dan setelah itu dan nilai ambangnya sendiri hal yang sama seperti tadi, yaitu menghitung titik-titik dari hantaran yang dimana di setiap frekuensi 4 frekuensi aja 500 sampai 2000 sampai 4000, yang dimana nanti akan dibagi 4, dan juga hasil sendiri ada 21,25, artinya masih di bawah 25 desibel, artinya normal. Jadi untuk rangkumannya sendiri, yang kanan dia mengalami gangguan dengar sensori neural dengan gangguan dengar derajat sedang, dan juga untuk yang kiri sendiri dia adalah normal, baik dari normal di semuanya, dan nilai ambang juga normal. Sekian dari saya, terima kasih.